Namo Buddhaya, Bante. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya diberi kesempatan oleh Bante Dirapunya untuk sama-sama sharing di sini. Jadi kita nanti akan belajar secara bersama-sama membahas tentang apa itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Ya, nanti bisa dilihat. Saya akan tampilkan beberapa slide untuk menjadi bahan perenungan kita. Bante Dirapunya mungkin untuk share screen-nya bisa diaktifkan ya. Di sini masih disable. Jadi yang namanya kebahagiaan dalam Buddhism itu ada dua, yaitu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Tapi terkadang sebagai manusia kita lebih condong kepada kebahagiaan duniawi saja. Bahkan banyak orang yang selalu mengejar-ngejar kebahagiaan duniawi dan terkadang justru mengabaikan kebahagiaan spiritual. Oke, sudah bisa Bante. Oke, terima kasih. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mari kita hening sejenak terlebih dahulu ya. Kita hening sejenak terlebih dahulu, kita hadir di sini ya bersama-sama. Kita hening terlebih dahulu. Boleh atur napas secara mendalam, ya. Kita rileks terlebih dahulu, kita hening. Sadari bahwa Anda sedang duduk saat ini, berada di tempat ini. Fokuskan pikiran Anda pada keluar masuknya nafas. Duduklah dengan tenang. Baik, cukup. Kemudian ucapkan di dalam hati, semoga tidak ada kebencian, kemarahan yang muncul di dalam pikiran kita. Biasakan hal ini bisa dilakukan setiap momen, sehingga kita bisa memunculkan keheningan di dalam pikiran kita. Hal ini yang menjadikan sisi-sisi spiritual kita muncul dan terbangun. Ya. Bante awali dari sabda Buddha bahwa ada 4 jenis manusia. Yang pertama manusia yang datang dari gelap menuju ke terang. Kemudian ada manusia yang datang dari terang menuju ke gelap. Lalu dari gelap menuju ke gelap, dan dari terang menuju ke terang. Jadi ini adalah sebagai dasar bahwa manusia
atau kita ya kita terkadang kan kita banyak temui ya orang-orang di sekitar kita yang awalnya itu mereka memiliki hal-hal yang negatif, ya hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk, badan jasmani yang tak terkendali, ya cenderung memiliki tabiat yang jelek, tapi kemudian mereka bahasa umumnya itu bertobat dan menuju ke hal-hal yang baik, menuju ke terang. Ada juga manusia yang sudah baik, sudah bagus, pikirannya bagus, ucapannya bagus, kemudian suatu ketika terhalang dengan berbagai permasalahan hidup yang akhirnya kembali menuju ke gelap. Ada yang manusia sudah jahat, terakhir juga masih jahat, dan akhirnya ya menuju kegelapan. Dan kemudian ada juga manusia yang sudah terang, sudah bagus, kembali lagi menuju ke hal-hal yang baik, yang bagus dan terang. Ini adalah dasar, ya. Dasar kita berpikir bahwa oh ya manusia itu seperti inilah. Kadang ada yang menuju ke gelap, dari gelap menuju ke terang, kemudian dari terang menuju ke gelap. Dan ini bisa kita renungkan untuk diri kita sendiri. Apakah kita kita termasuk manusia yang mana ini? Kalau kita renungkan, kita termasuk manusia yang mana? Apakah kita dari terang mau menuju ke terang, atau dari gelap menuju ke gelap? Ini adalah sebagai introspeksi diri. Ya. Jadi Buddhis mengajarkan perenungan-perenungan mendalam, ya perenungan-perenungan mendalam untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri sebagai perenungan. Ya, kalau bahasa sederhananya adalah doa-doa untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Ya, itu bisa terinspirasi dari berbagai macam hal ya. Kalau kita sering membaca kitab suci, mungkin ya kita bisa terinspirasi dari hal-hal yang bajik itu, ya, dari inspirasi kebaikan-kebaikan dari seseorang bisa muncul hal-hal yang semacam itu. Kita bisa mengkondisikan bahwa kita adalah orang yang ya, seandainya kita dari gelap bisa menuju ke terang. Coba kita berpikir lagi sebagai manusia. Manusia itu pinginnya sukses ya, gitu ya. Sukses, kaya raya, kemudian pokoknya apa yang dicita-citakan tercapai gitu. Itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Tapi terkadang dengan pikiran yang penuh dengan keserakahannya, manusia cenderung mengabaikan dirinya sendiri, ya, mengabaikan dirinya sendiri, ya, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Ya. Hidup hanya sekedar mengejar materi-materi, ya, dan akhirnya dia lupa dengan kesehatannya. Ya. Sudah kerja mati-matian, lupa dengan kesehatannya. Akhirnya kemudian uangnya yang sudah numpuk mencari kesehatan, dan akhirnya dia sangat khawatir sekali dengan hidupnya dan masa depannya, nggak bisa menikmati, ya, tidak bisa menikmati. Seperti selalu muncul kekhawatiran di dalam dirinya, ya. Terkadang nggak bisa menikmati saat ini, momen saat ini itu nggak bisa. Selalu berpikir, waduh, ke depan seperti apa, ya. Ke depan seperti apa, dan nggak sama sekali terus menerus hal semacam itu muncul. Akhirnya dia nggak bisa menikmati kehidupan saat ini, gitu ya. Kadang-kadang ngerasa aduh hidup ini setengah mati, gitu ya. Tapi nggak bisa menikmati momen-momen seperti saat ini. Nah, itu kadang-kadang yang menjadikan penderitaan bagi setiap individu. Maka hal yang terpenting kita sebagai manusia dalam kehidupan yang fana ini, ya, penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakkekalan, sebenarnya apa yang sudah kita condongkan, ya?
Anda lebih condong mana? Kehidupan yang mencari kebahagiaan yang duniawi yang sebenarnya hanya sementara, atau kehidupan kebahagiaan spiritual? Ya, condong yang mana? Pikiran Anda dicondongkan ke yang mana? Ya, ucapan Anda dicondongkan ke yang mana? Atau hidup kita hanya sekedar mencari kesenangan-kesenangan indrawi saja? Nah, ini adalah hal yang perlu kita renungkan kembali ya. Ya. Ini adalah nasihat dari Yang Mulia Dalai Lama ketika ditanya, siapa sih yang paling membingungkan? Yaitu manusia itu. Dia kerja mati-matian untuk suatu hal yang suatu saat akan ditinggal mati. Ya. Jadi hidup seakan-akan gitu kan, hanya sekedar mencari kesenangan-kesenangan duniawi tanpa disadari bahwa suatu saat kelak itu akan ditinggal mati. Nah, coba kita renungkan kembali. Ini ada syair Dhammapada, salah satu kitab. Anak-anak ini milikku, kekayaan ini milikku. Demikianlah pikiran orang yang bodoh. Apabila dirinya sendiri sebenarnya bukan merupakan miliknya, bagaimana mungkin anak dan kekayaan itu menjadi miliknya? Ya ini yang kadang-kadang menjadi satu apa ya, kemelekatan yang sangat kuat sekali ya. Sebagai perumah tangga maupun sebagai seorang rohaniawan yang juga sebenarnya juga memiliki ikatan keluarga kepada siapapun, tapi cobalah berpikir secara mendalam bahwa apapun yang ada di sekitar kita yang menjadi milik kita, ya, kelak akan kita tinggalkan, ya, kelak akan kita berpisah. Akan berpisah. Bahkan anak, istri, suami, orang tua, ya itu nggak bisa digenggam terus-menerus. Ya pasti akan berpisah. Pasti harus dilepas. Ya harus dilepas. Jadi perlu direnungkan kembali ya, perlu direnungkan kembali secara mendalam bahwa apapun yang menjadi milik kita, kelak suatu saat kita akan harus meninggalkan. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, pasti itu akan dilepaskan. Nah, ketika kita tidak bisa melepas, yaitu tadi timbul yang namanya penderitaan. Maka yang dinamakan kebahagiaan spiritual itu adalah kebahagiaan yang didasari oleh kebijaksanaan yang mendalam, ya, mengerti tentang fenomena, ya, melihat fenomena sebagaimana adanya. Coba ketika banyak orang kan di sekitar kita itu ketika kehilangan kekayaan, ketika berpisah dengan orang yang dicintai mereka akan sangat menderita. Karena itu tadi kurangnya penyadaran, ya, kurangnya penyadaran dalam diri bahwa demikianlah bahwa apapun yang menjadi milik kita, apapun yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami yang namanya perpisahan. Maka belajar untuk melepas adalah cara memunculkan kebahagiaan secara spiritual. Ya. Saya yakin kita semua, apalagi perumah tangga ya, yang pingin semuanya hidup dengan kekayaan. Ya. Tapi kekayaan itu sebenarnya bukan hanya dinilai dari sisi material saja. Ya. Kekayaan itu bukan hanya dilihat dari sisi material saja, materi yang sifatnya benda-benda. No, bukan hanya itu saja. Yang pertama keyakinan. Jika Anda memiliki keyakinan yang bagus, yang kuat, ya keyakinan terhadap ajaran yang benar, ya, semakin mantap dengan keyakinan, ya, semakin mantap dengan keyakinan yang kita miliki, ya, bahwa yakin itu adalah hal-hal yang benar, ya. Jika dilakukan itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, ya, maka lakukanlah keyakinan itu. Ya, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Ya. Jika dilakukan membawa kebahagiaan, maka keyakinan seperti itu yang akan membawa kebahagiaan. Jadi ketika Anda sudah memiliki keyakinan yang benar seperti ini, keyakinan terhadap ajaran-ajaran yang benar, Anda sudah memiliki kekayaan. Yang kedua, kekayaan perilaku bermoral. Ya, perilaku bermoral.
Nah, ini merupakan satu kualitas juga, suatu kualitas kekayaan, ya, suatu kualitas kekayaan, perilaku bermoral. Buddha mengajarkan untuk berumah tangga menjalankan sila, untuk belajar tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan menghindari makanan, minuman yang melemahkan kesadaran. Ya. 5 dasar ini apabila dipraktekkan, ya akan mendukung perilaku bermoral. Gimana? Seandainya kita belajar tidak membunuh, artinya kita mencoba mengembangkan cinta kasih, ya, mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Hal ini yang mengkondisikan kita memiliki kekayaan moral, ya, memiliki kekayaan moralitas yang bagus. Ya. Kita belajar untuk tidak berbicara ya, yang tidak benar, berbohong, omong kosong, dan kita menghindari hal-hal semacam itu. Maka itu juga akan mendukung. Maka tidak makan minuman yang melemahkan kesadaran, ya, mabuk-mabukan, alkohol. Nah, kita bisa menghindari hal itu. Atau lebih mendalam lagi, seandainya kita memiliki satu penyakit, tapi kita bisa bijaksana dalam mengkonsumsi makanan. Ya. Sekarang kan lagi musimnya orang sudah dari dulu gitu ya, orang sakit jantung, kolesterol, tapi mereka makan dengan tidak bijaksana, apapun dimakan. Kaki 2, kaki 3, kaki 4, bahkan kaki meja mungkin kalau habis. Nah, ketika kita bisa mengkondisikan, bisa mengendalikan, ya, bisa menghindari makanan, minuman yang melemahkan kesadaran tadi, itu juga akan mengkondisikan kita memiliki perilaku bermoral. Karena apa? Orang yang memiliki lemah kesadaran pasti bisa saja dia melakukan pembunuhan, pencurian karena lemahnya kesadaran, ya, nggak bijaksana, nggak cinta kasih, maka pelanggaran-pelanggaran yang lain bisa dilakukan. Ini merupakan kekayaan yang kedua. Selanjutnya pembelajaran. Ya, kita sebagai manusia hendaknya selalu memiliki motivasi semangat ya untuk selalu belajar, belajar dan belajar. Ketika Anda bisa mengkondisikan bahwa Anda ini adalah seorang pembelajar apapun itu, ya, apapun itu, dan Anda menjadi seorang yang terampil, baik itu menjadi perumah tangga, ya, bekerja tanpa celah, ya, ini merupakan satu satu kekayaan juga, ya. Jika Anda memiliki kesempatan seperti ini, maka saya sangat bahagia sekali ya, walaupun kita bisa bertemu dalam virtual semacam ini, Anda adalah orang-orang yang memiliki kualitas, ya, memiliki kualitas untuk belajar dan belajar. Ya. Ini merupakan satu kekayaan, maka bersyukurlah ketika kita bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang bijaksana, bertemu dengan orang-orang yang pintar. Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Kemudian kekayaan kedermawanan. Ya. Ini sebenarnya ya sebagai perumah tangga Anda sudah memiliki kekayaan, kemudian ditompang lagi dengan kekayaan kedermawanan, Anda menjadi orang yang tidak kikir, ya, selalu bermurah hati, ya, di dalam batinnya selalu ditanamkan bagaimana cara menolong orang lain, ya, terus menerus hal ini selalu tumbuh di dalam pikiran Anda, maka ini adalah salah satu kekayaan, ya, salah satu kekayaan. Kemudian yang selanjutnya kebijaksanaan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali ya ketika kita bisa memunculkan kebijaksanaan. Maka ketika Anda memiliki kelima hal ini, maka Anda adalah orang yang sangat kaya. Anda adalah orang yang kaya. Ya, dari sisi spiritual. Dari sisi spiritual Anda memiliki kualitas-kualitas seperti ini, maka Anda adalah orang yang benar-benar kaya. Ya. Banyak orang yang sudah kaya secara material tapi tidak memiliki kedermawanan, ya, artinya secara spiritual dia masih sangat miskin. Nah,
ini saya munculkan gambar orang yang sedang mau mendaki gunung. Ya, artinya dalam kita menjalani kehidupan ini banyak rintangan, ya, banyak hambatan ketika kita ingin mencapai puncak. Ya. Banyak rintangan, banyak hambatan ketika kita ingin mencapai satu tujuan, baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Ya. Keduanya adalah penting, namun itu tadi hal-hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita memanajemen hidup kita saat ini, mulai belajar bagaimana mengendalikan pikiran, gitu ya, bagaimana kita bisa bertahan dalam kesulitan. Ya, ini yang akan mengkondisikan kebahagiaan. Saya yakin setiap orang memiliki beban hidup, kemudian penderitaan, rasa ketidaknyamanan masing-masing, ya, ketidaknyamanan masing-masing. Tapi percayalah bahwa apapun yang menjadi beban hidup kita saat ini, ketika Anda bisa menjalaninya bersahabat dengan ketidaknyamanan itu, Anda bisa memunculkan yang namanya kebahagiaan. Ya, saya yakin semua orang memiliki kesulitannya masing-masing, ya, kesulitannya masing-masing. Ya, semuanya, nggak ada orang itu yang bahagia terus, nggak ada orang yang selalu menderita terus, nggak ada orang yang selalu memiliki beban yang begitu sangat berat, tidak ada. Semuanya selalu berganti, ya. Kebahagiaan, penderitaan itu sebenarnya hanya momen per momen saja, ya, tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang tetap, selalu berubah. Maka kita harus membutuhkan yang namanya sahabat yang baik, kalyanamita dalam Buddhisme, sahabat. Ya, memiliki sahabat yang baik bisa mengkondisikan kita untuk tetap terjaga, ya, terjaga pikirannya, terjaga ucapannya, terjaga perbuatan badan jasmaninya. Ya. Maka bertemu dengan orang bijaksana, ya, berkumpul dengan orang bijaksana, bisa membahas hal-hal yang baik, itu merupakan satu berkah, ya, merupakan satu berkah utama. Maka ya mencarilah, ya, mencarilah orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas spiritual yang baik, ya. Dan akhirnya yang namanya kebahagiaan itu bukan berarti tidak ada, ya. Coba bayangkan Anda sedang ada di puncak melihat seperti ini. Oke, sepertinya indah, ya, kalau kita sudah coba Anda bayangkan sudah di puncak melihat pemandangan semacam ini. Demikianlah kehidupan juga. Kita akan berpikir bahwa nanti ke depan saya melihat kebahagiaan. Tapi terkadang kita lupa dengan prosesnya. Ya, kita lupa dengan prosesnya ketika di tengah perjalanan kita sudah mulai letih, kemudian berbalik arah, berputar, ya, bahkan meninggalkan beban-beban yang berat tadi menuju ke gelap, ya, menuju ke gelap, ya, menjadi manusia yang jauh dari moralitas, gitu kan. Padahal ketika kita bisa step by step berjalan menampaki kehidupan ini, kita bisa mencapai puncak kebahagiaan. Ya, baik itu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Namun kita sadar kembali, ya, bahwa apapun yang ada, yang muncul di dalam diri kita sifatnya sementara.
Saya yakin kalau misalkan kita sudah sampai di puncak seperti ini, yang mungkin kelihatannya indah dengan apa? Dengan udara yang sangat dingin, dengan cuaca yang sangat dingin, keindahan itu pun juga akan sementara saja. Jadi bukan berarti kita hanya berorientasi pada tujuan aja, tapi cobalah kita menghargai sebuah proses kehidupan. Ya, gagal bukan berarti nol, yang penting proses. Ya, gagal bukan berarti nol, yang penting proses.